Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam birokrasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini hari Jumat tanggal 25 November tahun 2022. Untuk video salam birokrasi kali ini, saya akan mengulas dan mencoba untuk memberi gambaran terkait jabatan struktural dan jabatan fungsional yang ada di pemerintahan Kabupaten Cirebon. Ini tidak lepas dari tindak lanjut atau menyambung dari pernyataan atau keluhan atau kritikan dari Camat Kapetakan Bapak Dr. Andes R. Udin Kainuddin MSI, atau yang biasa disebut atau dijuluki atau bergelar Raja Utara. Pak Camat mengeluhkan tentang batas usia pensiun diantaranya. Jadi sekarang itu banyak pejabat yang masih muda atau ya menjelang 40 atau di bawah 50 tahun yang sudah dipercaya oleh Bapak Bupati untuk menduduki jabatan tinggi pratama atau eselon 2 ya, setingkat dengan kepala dinas. Ini adalah fenomena yang sangat menarik. Akhir-akhir ini Pak Bupati memberikan kepercayaan kepada mereka yang usianya tergolong masih muda, di bawah 40 tahun atau ya di bawah 50 tahun lah ya. Dan itu sudah dilakukan. Ini menjadi persoalan bagi mereka yang usianya sudah ya mungkin bisa dikatakan tua ya, dan tidak memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan eselon 2. Maka tidak heran mereka para eselon 3A seperti camat, kepala bidang eselon 3B ataupun kabag yang usianya kritis lah katakanlah, mereka menjelang pensiun atau batas usia pensiun yang beralih atau ya pindah dari struktural ke fungsional. Sudah banyak yang terjadi terutama di jajaran camat ya. Beberapa tahun kemarin juga banyak yang mereka yang pindah dari jabatan struktural camat ke jabatan fungsional, baik itu di inspektorat maupun di BKP/SDM. Karena apa? Karena jabatan fungsional itu bisa mencapai 60 tahun. Jadi ada tambahan 2 tahun lah, ada bonus istilahnya ya kan, 2 tahun. Lumayan lah 2 tahun itu kan. Kalau yang struktural 58 tahun, nah sekarang dia beralih ke jabatan fungsional, jadi 60 tahun batas usia pensiunnya. Fenomena ini perlu disikapi dan dicari solusinya ya. Terutama pemerintahan Kabupaten Cirebon dalam hal ini Bupati dan jajarannya Pak Sekda dan Kepala BKP/SDM. Fenomena migrasi atau perpindahan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Mungkin alasannya mereka yang katakanlah usia kritis ini, dia mau apa lagi gitu kan, untuk jabatan eselon 2 sudah tidak memenuhi syarat karena usianya sudah lanjut istilahnya ya kan, tidak memenuhi syarat lagi usianya. Akhirnya mereka rame-rame lah beralih dari jabatan struktural ke jabatan fungsional. Dalam video ini saya akan memberikan beberapa solusi ya, yang saya rangkum menjadi 3 solusi. Mungkin bisa menjadi masukan bagi pemerintahan Kabupaten Cirebon, Pak Sekda dan jajaran BKP/SDM ya. Yang pertama, stop ya jabatan fungsional tenaga kependidikan ya, yang bergelar SPD gitu kan,
untuk pindah menjadi jabatan struktural. Ini kan sangat tren sekali ya, mereka yang bergelar sarjana pendidikan beralih menjadi jabatan struktural, baik itu kepala bidang ataupun apalah pokoknya yang beberapa tahun lalu memang sangat tren sekali nih dari tenaga kependidikan, tenaga fungsional ya, beralih kepada jabatan struktural. Dan terakhir kemarin juga ada kepala dinas yang bergelar sarjana kependidikan yang tidak sesuai dengan kompetensinya diangkat oleh Pak Bupati menjadi kepala dinas atau jabatan tinggi pertama. Jabatan fungsional ini golongannya jelas lebih tinggi karena dia 2 tahun sekali ada kenaikan pangkat ya. Dan kalau jabatan fungsional ini kan pembinanya itu pusat ya, Badan Kepegawaian Nasional ya. Sehingga saya juga mempertanyakan ketika ada jabatan fungsional yang ditarik kepada jabatan struktural, Pak Bupati juga seharusnya juga ada rekomendasi dari Kepala BKN ya. Apakah ini juga dipenuhi lah persyaratan rekomendasi dari BKN ini. Mengajukan Pak Bupati ini dan turunlah rekomendasi dari BKN pusat ya. Ini kalau ini tidak disikapi dengan serius, kasihan ini. Dampaknya jabatan atau pejabat struktural ya, jabatan karir yang merintis dari bawah ini akan dirusak ya. Karena jelas jabatan fungsional ini memiliki golongan yang lebih tinggi ya. Jadi mereka yang sudah merintis di jabatan struktural dari bawah tiba-tiba dirusak dan mereka akan mandeg ya oleh mereka yang pindah dari fungsional ke jabatan struktural. Kemudian yang kedua, saya memberikan solusi harus mengoptimalisasi ya, biar karir pejabat ini tidak mandek atau macet, harus ada optimalisasi ya, daftar urutan kepangkatan atau DUK ya, jabatan struktural tentunya yang memiliki kompetensi atau keahlian. Selama ini juga saya melihat di pemerintahan Kabupaten Cirebon kadang-kadang tidak melihat daftar urutan kepangkatan, termasuk mereka yang mempunyai kompetensi atau keahlian tertentu. Ini harus diinventarisir dari Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia ya, BKPSDM ini, yang dipimpin oleh Bapak Hendra Nirmala ini. Coba diinventarisir, dioptimalisasi lah ya daftar urutan kepangkatan ini. Kemudian yang terakhir ya, saya melihat ini kan ada semacam geng ya di pemerintahan Kabupaten Cirebon ini. Jadi hilangkanlah ego alma mater ini ya. Karena dalam regulasi ya, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN itu kan bercirikan meritokrasi dan anti diskriminasi ya. Jadi hilangkan ego alma mater ya, seperti sekarang itu kan orang atau masyarakat atau mungkin ASN bahwa ini ada geng dari, mohon maaf misalnya dari IPDN atau dari geng-geng lain, misalnya dari Unpad atau dari Unsur dan sebagainya. Ini kan sudah mulai kelihatan kecirikan gitu, sudah sangat ciri gitu kan di Kabupaten Cirebon ini. Jadi sekarang geng dari IPDN ini lebih mewarnai birokrasi pemerintahan Kabupaten Cirebon. Coba hilangkanlah ego alma mater ini. Jadi yaitu kita kembali kepada Undang-Undang ASN ya, Nomor 5 2014, bahwa ini kan bercirikan atau esensinya itu kan meritokrasi ya, anti diskriminatif lah. Jadi jangan wah ini dari alumni A, ini dari alumni B gitu kan. Tidak boleh mendiskriminasi lah ya. Itu beberapa solusi ya mungkin bisa
jadikan acuan atau masukan lah untuk pemerintahan Kabupaten Cirebon agar Pak Karir ASN ini tidak mandek gitu kan, terutama oleh mereka-mereka yang katakanlah masih muda di bawah 40 tahun atau di bawah 50 tahun. Walaupun amanat atau penunjukan jabatan itu ya bukan hak prerogatif ya, tapi kewenangan dari pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini Pak Bupati. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam birokrasi.